Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu di hadirat Tuhan pada hari ini. Saya yakin dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Bapak Ibu dapat merasakan kasih Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Ada satu tema yang cukup umum yang sering dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru. Haleluya. Dari 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13, saya akan bacakan ayat yang ke-13. Mungkin Bapak Ibu bisa simak di rumah, di Alkitab masing-masing. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu, ini adalah tiga hal yang harusnya diingat oleh seluruh umat Kristen dimanapun berada. Karena ketiga hal ini yang mencakup seluruh Alkitab. Waktu dulu saya belajar di sekolah Alkitab, ada salah satu guru saya, dosen, yang mengajarkan bahwa dia menganalogikan Alkitab itu seperti diperas gitu ya. Kalau diperas, mungkin sari-sarinya itu keluar satu kata, yaitu kasih. Dimanapun pelayanan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi besar, para rasul, bahkan Yesus sendiri mengajarkan mengenai kasih. Dan ayat ini cukup lengkap gitu ya. Ada tiga hal besar yang mau kita renungkan mulai hari ini dan beberapa hari ke depan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Rasul Paulus mengatakan di sini di bagian akhir, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sebelum kita ke kasih, kita mau belajar dari awal dulu, dari tiga hal ini, dari awal, dari iman, kemudian pengharapan, dan kasih. Kalau Bapak Ibu ingat, minggu pertama di bulan ini, kalau tidak salah tanggal 5 Oktober, saya berkhotbah tentang percaya. Kemudian mungkin bisa akan ditunjukkan di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada segitiga iman. Pistis, segitiga pistis itu maksudnya bahasa Yunani Bapak Ibu, yang diartikan menjadi tiga hal besar. Segitiga iman yang artinya adalah percaya, kemudian taat, dan setia. Di minggu pertama kita sudah merenungkan tentang percaya. Saya tidak akan mengulang secara lengkap khotbah saya waktu itu, tapi mungkin hanya kulit luarnya gitu ya, hanya summary-nya. Ibrani pasal 11 ayat 1 saya bacakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah bahasa Alkitab yang resmi, yang formal begitu ya. Di mana iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apa yang menjadi harapan kita, dasarnya iman. Dan ini nyambung lagi ke 1 Korintus 13 tadi, yang mana dikatakan ada tiga hal yang besar, iman, pengharapan, dan kasih. Kemudian ayat ini selanjutnya mengatakan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat di dunia ini. Satu hal yang paling besar yang kita tidak bisa lihat adalah masa depan kita. Masa depan kita nggak bisa lihat, kita nggak tahu.
Apa yang akan kita hadapi besok, lusa, dan seterusnya, bahkan sejam setelah hari ini, setelah jam ini, bahkan 1 menit kita nggak tahu. Tetapi iman mendasari itu semua dan menjadi bukti bahwa ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Tuhan, maka iman itu yang menghidupkan kita. Pada intinya, iman ini harus jadi dasar kita. Sebenarnya iman ini hal yang abstrak begitu ya, tidak bisa dilihat. Seperti ini meja, ada bentuknya, ada wujudnya. Tapi kalau iman abstrak, apa? Tidak tahu. Nah, kita harus lebih mengerti tentang iman. Tetapi hal yang paling mudah untuk mengartikan iman adalah satu kata tadi, yaitu percaya. Pada intinya, kalau kita punya percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada manusia tentunya, itu kita sudah beriman. Simpelnya seperti itu, mudahnya seperti itu. Dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang iman, pengharapan, dan kasih ini di episode selanjutnya. Saya harap episode yang pertama ini di seri khotbah saya, kita bisa mengikuti dengan baik, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan kami merenungkan firman Tuhan lagi. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini dimanapun didengarkan dapat mengubahkan, memberkati, memberikan pengertian. Terlebih Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.